Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Robani, NIM 103042580006. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas besar CLO3 keamanan siber. Di sini yang pertama kita disuruh menginstal DVWA di laptop Anda. Ini sudah saya install menggunakan Docker dan berjalan di port 4280 seperti itu. Terus kemudian tingkat kesulitannya medium. Di sini kesulitannya sudah medium. Terus kemudian langsung saja pertama melakukan serangan brute force. Nah, jadi apa itu brute force? Serangan brute force itu serangan request berulang kepada salah satu website atau software begitu. Jadi requestnya kita hit secara berulang kali. Di sini untuk contoh kodenya bisa dilihat di sini kita menggunakan for untuk perulangan. Kita for berdasarkan username dan password. Kita for loop, kemudian kita fetch, kita hit requestnya secara berulang seperti itu. Jadi dia bakal melakukan request secara berulang sesuai dengan username dan passwordnya. Untuk list username passwordnya kita di sini menggunakan daftar username password dari Daniel Missler dari library checklist. Di sini dia menyediakan banyak sekali password dan username untuk testing gitu. Di sini ada misal 10 juta password dan lain-lain. Kita ambil dari sana datanya, kemudian kita looping start, dan kemudian habis itu di hit, terus kemudian dicek. Kalau misal tidak ada kata-kata incorrect berarti dia telah berhasil masuk, kalau misal ada incorrect berarti dia gagal gitu. Di sini bisa kita coba saja langsung. Nah, di sini akan mencoba username dengan password. Jadi username-nya root, terus password dicoba, ternyata gagal. Root password username-nya root, terus kemudian 1234566 ini gagal. Begitu seterusnya sampai dia mencoba username-nya adalah admin, password-nya adalah password, terus beliau temu kalau misal itu berhasil seperti itu. Jadi ini ketahuan kalau misalnya username-nya adalah admin, password-nya adalah password, yang mana ini sangat lemah sekali seperti itu. Terus kemudian untuk cara pencegahannya seperti apa? Nah, di sini untuk cara pencegahannya pertama kita bisa pakai rate limiting. Rate limiting itu kita membatasi jumlah request dalam jangka waktu tertentu. Jadi misal kita batasi berapa request gitu dalam 1 detik untuk setiap IP, atau bisa menggunakan user ID gitu. Kalau misal usernya sudah login, misal kita batasi 10 request atau 100 request per detiknya seperti itu. Terus kemudian kita bisa menggunakan captcha untuk validasi kalau misal itu adalah manusia gitu, bukan bot yang mengakses atau melakukan request ke aplikasi kita. Terus kemudian kita bisa pakai hashing password. Jadi semua password yang tadi dicoba ini kita bisa hash di dalam database gitu, dan menggunakan algoritma hashing seperti Bcrypt dan lain-lainnya. Terus kemudian kita bisa menerapkan juga MFA multifactor authentication. Kita menambahkan lapisan autentikasi tambahan seperti misal kode OTP dan sebagainya. Kemudian untuk serangan kedua yaitu command execution. Nah, apa itu command execution? Jadi command execution itu kita bisa menjalankan command secara bebas di dalam aplikasi yang ingin kita serang seperti itu. Jadi misal kita di sini contohnya saya ingin menjalankan command hostname, terus kemudian who am I, terus kemudian saya ingin melihat apa saja file yang ada dalam passwd gitu, dalam /etc/passwd seperti ini. Nah, ini bisa kita komen, terus kemudian coba kita masukkan ke dalam DVWA-nya. Di sini command execution kita diminta sebenarnya adalah meminta sebuah IP address gitu, tapi kita sisipkan setelah IP address ini, kita sisipkan komen yang ingin kita masukkan. Nah, ini adalah kerentanannya ya. Ini kita masukkan, kita submit. Nanti dia bakal muncul informasi yang kita butuhkan seperti ini. Ini adalah
tadi hostname-nya, ini hostname-nya, terus nanti ada UMI-nya seperti itu nih, UMI-nya, terus nih ping-nya tadi, ping dari si file 127.0.0.1 ini tadi. Terus ini data dari /etc/passwd-nya tadi ya. Nah seperti itu, ini lumayan berbahaya karena kita bisa bebas menjalankan file comment gitu di dalam aplikasi. Nah untuk cara mencegahnya, yang pertama pencegahan comment injection, yang pertama adalah validation input. Jadi kita pastikan semua input yang divalidasi dan disanitasi. Jadi kita harus memastikan kalau yang dimasukin ini adalah IP address, bukan keyword-keyword atau sintaks-sintaks yang lain seperti itu. Terus kemudian kita jangan menggunakan fungsi-fungsi yang mengikuti perintah sistem secara langsung seperti exec dan sistem seperti ini. Ini dalam PHP gitu. Kemudian kita juga menggunakan escaping argument. Jadi kita menggunakan teknik escaping untuk argumen yang diteruskan ke perintah sistem seperti escape shell argument di PHP seperti itu. Terus kemudian kita bisa menggunakan juga library aman, library atau framework yang sudah memiliki mekanisme keamanan terhadap comment injection gitu. CSRF itu apa? CSRF adalah cross-site request forgery atau pemalsuan request antar situs. Jadi itu adalah serangan siber yang menipu pengguna yang sudah login ke suatu situs web agar tanpa sadar melakukan tindakan yang tidak diinginkan di situs tersebut. Jadi misal kita melakukan user mengakses web orang lain gitu, mengakses web si attacker, web palsu seperti itu, terus kemudian web palsu tersebut mengirim request ke web lainnya untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu. Misal di sini kita bisa melihat dampaknya itu adalah perubahan data sensitif seperti kata sandinya, terus transfer dana tidak sah, atau pembelian, atau pengubahan pengaturan akun. Nah, di sini bisa kita contohkan. Kita di sini mencoba mengakses website WA pakai kode gitu, pakai kode yang dimana seharusnya tidak bisa dilakukan karena harusnya sudah ada proteksi CSRF, tapi karena si website yang tidak memiliki proteksi CSRF, jadi kita bisa menipu si web DFWA-nya seakan-akan kita adalah dari web tersebut gitu, requestnya datang dari localhost. Di sini kita bisa membypass, kita tambahkan referrer. Referrernya memberitahu kalau request ini berasal dari localhost seperti itu, yang sama yang digunakan yang jalan di website DFWA-nya seperti itu. Ini kan websitenya adalah jalan di localhost, kita tipu menggunakan referrer localhost yang sebenarnya kita jalankan dari Node.js seperti itu. Dan bukan dari requestnya tidak datang dari website DFWA-nya seperti itu. Di sini kita coba saja jalankan. Kita lakukan boon trans/. Nah, di sini kita berhasil melakukan bypass medium CSRF. Nah, di sini yang kita lakukan apa? Di sini kita mencoba untuk mengubah password menjadi 12345 karena sebelumnya passwordnya kan tadi admin, username adalah admin, passwordnya itu sama dengan password. Sekarang kita ubah passwordnya jadi 12345. Di sini kita buka websitenya, kita coba lakukan tes kredensial. Ini kita username adalah admin, sebelumnya kan isinya password ya, password. Ini isinya password, kita coba login, gagal gitu. Nah, coba kita sekarang admin, terus kita isi 12345. Ini kalau dilihat kita ubah jadi teks. Nah, ini kita lihat 12345 ya. Kita login. Nah, passwordnya berhasil gitu karena kita telah ubah menggunakan script tadi. Nah, seharusnya tidak bisa dilakukan seperti itu. Terus kemudian pencegahannya seperti apa? Nah, jadi pencegahan cross-site request forgery ini
Yang pertama kita bisa pakai anti-JSRF token. Kita menggunakan token unik atau acak dan rahasia yang dikirimkan pada setiap request post. Jadi setiap request post itu kita tambahkan token yang nanti bakal divalidasi tokennya oleh server seperti itu. Terus kemudian kita bisa menggunakan same site cookie. Jadi kita bisa mengatur cookie untuk biar cookie-nya tuh hanya diterima oleh situs yang sama seperti itu. Misal kita atur ke dalam same site sama dengan Lex atau same site sama dengan strict agar browser tidak mengirimkan cookie pada request cinta situs seperti itu. Itu untuk CSRF. Kemudian untuk serangan yang keempat yaitu melakukan serangan file inclusion. Jadi apa itu file inclusion? Nah, file inclusion itu adalah fitur dalam aplikasi yang membunyikan penyertaan berkas eksternal seperti script, template, atau konfigurasi ke dalam halaman utama digunakan kembali. Jadi intinya file inclusion itu kita bisa mengakses file-file di dalam websitenya secara bebas gitu, walaupun itu sebenarnya tidak diperuntukkan gitu. Misal di sini contohnya kita langsung contohkan aja. Jadi kita bisa mengakses file lain selain file patch ini. Ini kan kita misal mengakses file namanya include PHP. Nah, seharusnya ini tidak bisa dilakukan seperti ini gitu. Ini kita coba lakukan akses file terhadap file etc/passwd seperti ini. Passwd. Nah, ini kita bisa dapatkan data file ini etc/passwd-nya ini. Yang padahal harusnya ini tidak bisa dilakukan seperti itu. Itu adalah file inclusion. Jadi kita bisa memasukkan alamat apa saja itu ke dalam aplikasi web, alamat file atau path URL filenya ke dalam web. Nanti dari webnya akan mengeluarkan isi file tersebut gitu, yang mana harusnya tidak bisa dilakukan seperti itu atau tidak boleh dilakukan, karena kan sangat berbahaya karena bisa melihat file-file rahasia yang ada di dalam source code si websitenya seperti itu. Itu untuk file inclusion. Terus kemudian untuk pencegahannya, bagaimana mencegahnya? Yang pertama kita bisa matikan RFA di server. Jadi di PHP itu ada allow URL include ke off di file php.ini-nya. Jadi kita bisa, kalau untuk di PHP kita bisa matikan allow URL include ke off gitu di konfigurasi php.ini-nya. Terus kemudian kita bisa validasi input. Pastikan semua endpoint yang untuk menyertakan file validasi seperti tidak mengandung karakter berbahaya seperti ini. Karakter untuk keluar ke direktori parentnya seperti itu. Terus kita bisa menggunakan namanya chroot gel. Di sini kita membatasi aplikasi hanya pada folder tertentu saja di server. Jadi kita batasi misal aplikasi hanya dapat mengakses folder public seperti itu. Untuk pencegahan file inclusion. Terus kemudian untuk serangan yang kelima yaitu SQL injection. Nah, jadi apa itu SQL injection? SQL injection itu adalah upaya untuk memasukkan sintaks SQL ke dalam aplikasi gitu, yang seharusnya sintaks SQL itu tidak boleh. Nah, ini jadi adalah serangan siber di mana penyerang menyuntikkan kode SQL berbahaya ke dalam info aplikasi seperti format URL yang kemudian diakses oleh database. Jadi user bisa memasukkan sintaks SQL ke dalam aplikasi yang seharusnya tidak boleh. Ini sangat berbahaya karena user bisa mengakses database kita menggunakan sintaks SQL seperti itu. Nah, di sini kita contohkan saja. Jadi ini kalau misal artinya ini ada user ID terus 1, kita submit, nanti bakal keluar datanya seperti itu. Nah, kita bisa mengakses data lainnya, data lain di dalam si database-nya seperti itu. Misal kita contohkan saja di sini SQL injection. Nah, di sini kita masukkan string query lainnya ke dalam sintaks SQL ke dalam aplikasinya gitu. Misalnya kita copy. Nah, karena ini tipenya select, kita nggak bisa langsung masukin seperti itu. Jadi kita harus kita bisa melakukan inspect seperti ini ya. Kita lakukan inspect, terus kita ubah si value-nya ini yang awalnya 1
kita ubah ke seperti ini gitu. Jadi kita inject SQL-nya ke dalam elemennya gitu, ke dalam inspect-nya di aplikasi. Nah, begitu. Jadi misal kita pilih satu ini terus kemudian kita submit, itu nanti si syntax SQL ini bakal kirim sebagai value dan kemudian dicek server, kemudian syntax SQL ini bakal jalan gitu. Kita submit aja. Nah, di sini kita bisa lihat kalau untuk semua daftar user dan passwordnya kita bisa lihat di sini ada admin, terus passwordnya admin seperti itu, terus kemudian admin, ini ada hashnya seperti itu. Kita bisa lihat data selain yang dimaksudkan sama si page ini seperti itu. Kita bisa masukkan SQL yang kita inginkan seperti itu. Itu untuk SQL injection. Kemudian untuk pencegahannya seperti apa? Yang pertama, kita validasi dan sanitasi input. Pastikan semua input divalidasi dan disanitasi sebelum digunakan dalam query SQL. Jadi kita setiap input yang tadi ya, yang ini, itu kita validasi dulu apakah ini beneran, apakah ini tipe datanya sudah sama seperti itu. Apakah ada query SQL lainnya yang di dalam kali ini, kita harus kita pastikan benar-benar, harus kita validasi, harus kita cek. Jangan sampai ada query lain atau nilai lain yang dimasukkan seperti itu. Misalnya ini kan kita cuma nerima integer 12345, jangan sampai dia nerima string lain selain integer seperti itu. Nah, yang kedua kita bisa gunakan ORM atau Object Relational Mapping dan library lain yang sudah memiliki mekanisme keamanan terhadap SQL injection. Jadi salah satu contohnya adalah Prisma atau Drizzle ya. Prisma. Nah, ini Prisma. Ini adalah salah satu ORM yang sudah memiliki fitur keamanan terhadap SQL injection seperti itu. Terus kemudian kita menggunakan principle of least privilege. Jadi kita menggunakan akun database dengan akses terbatas. Jadi jangan sampai kita gunakan akun root untuk aplikasi web kita gitu. Jangan sampai kita menggunakan akun utama atau akun root database untuk aplikasi web. Usahakan kita membuat akun baru dengan list privilege atau hak akses yang lebih terbatas seperti itu. Nah, terus kemudian untuk nomor 6 sampai 9 akan dijelaskan oleh rekan saya berikutnya. Sekian, terima kasih. Saya Abdurrahman dengan NIM 1030 42580012. Pada kali ini saya akan melanjutkan terkait serangan dari serangan sebelumnya oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan ada beberapa serangan yang akan saya coba, di mana ada injection blind, di mana sini akan memasukkan ID yang tidak sesuai, tapi karena bentuknya submit, untuk teknisnya lebih berbeda. Baik, saya akan lanjut saja ke vupload. Baik, untuk vupload sendiri di sini saat kita tes, dia hanya memasukkan saat kita tes, kita coba masukkan file JPEG-nya dulu. Kalau kita lihat di sini kita berhasil mengupload, tapi kalau kita mengupload selain JPEG atau JPG, maka dia akan mengalami sebuah keeroran. Kalau kita lihat di indeks PHP, nah karena dalam formatnya di sini JPG ya. Terus bagaimana kalau saya melakukan tahap pengujian di ekstensi ganda yang dimana ada PHP, ada JPEG, oke. Ketika saya melakukan itu, saya sudah menyiapkan filenya sebelumnya. Nah, sini saya sudah ada yang dimana sebelumnya itu dia itu ini ya, sebelumnya shell.php.jpeg, lalu saya ubah kembali menambahkan ekstensi satu lagi yaitu dengan format JPEG atau format yang diterima. Kalau kita lihat di sini, nah di sini ada binary-nya juga ya, ada teksnya di mana nanti output-nya itu mengeluarkan yang sudah di-output-kan. Mohon maaf terputus. Oke, kita lanjutkan ya. Lalu bagaimana efeknya atau pengujiannya jika melakukan ekstensi ganda?
Oke, saya akan memasukkan tadi ada di sel, nah dia tuh ada PHP, ada GPage. Kalau kita tes, maka dia berhasil maksudnya berhasil di-input ya, meskipun dia ada PHP-nya. Lalu bagaimana untuk output-nya? Untuk output sendiri bisa kita lihat ketika ekstensinya itu ganda, maka dia akan menjadi, nah ini sudah saya siapkan. Nah, untuk ekstensinya sendiri dia tidak terbaca ya, jadi hanya sebuah gambar doang, PHP-nya, tidak kebaca. Jadi dalam istilahnya servernya tidak mengeksekusi, skripnya karena adanya pembatasan eksekusi pada folder output itu sendiri. Oke, baiklah selanjutnya di serangan berikutnya yaitu di ekstensi, eee, reflected ya, di mana pada pengujian ini saya melakukan serangan itu dengan tingkat keamanan medium. Input yang diberikan dipantulkan kembali ke halaman. Oke, kalau dalam tahap-tahap tesnya itu sudah saya masukkan dalam dokumen laporan. Ada beberapa tahapan. Nah, di sini saya coba masukkan tes seperti biasa dulu ya, admin. Maka dia hanya mengeluarkan ya sekedar tes seperti biasa pada umumnya admin ataupun nama saya sendiri. Nah, lalu untuk pengujian kedua yaitu kita menggunakan script ya, menggunakan script. Nah, ketika ya udah dia hanya mengeluarkan script seperti ini saja, tidak ada apa-apa. Lalu saya menggunakan, bypass yang di mana script-nya ini mengeluarkan alert. Nah, di sini dia akan mengeluarkan alert ataupun pop-up. Nah, di mana setelah dieksekusi maka, event handler-nya lolos ya dalam status analisisnya. Lalu kita validasi apakah ketika kita melakukan image atau alert tersebut bakal tersimpan atau tidak, kita refresh. Tadi saat di-refresh keluar ya. Kita refresh lagi, oke tidak keluar ya berarti, untuk bypass filter-nya tidak tersimpan. Oke, selanjutnya saya di sini melakukan pengujian pada terakhir yang saya dapatkan yaitu pengujian XSS Start, di mana pengujian ini, saya melakukan medium juga. File yang dimasukkan berhasil disimpan ke dalam, database ya. Kalau di sini saya langsung coba terlebih dahulu. Sini, anggap aja nama Abdul, lalu untuk teksnya, kalau nama saya Abdur. Nah, ini tes biasa saja, normal. Oke, selanjutnya ini ada script dasar ya. Di inputnya saya masukkan alert. Ya, hanya di sini nah dia hanya ya mengeluarkan alert saja gitu. Lalu saya coba yang ini apakah berhasil di message-nya. Oke. Oke, sama saja. Dia, tidak mengeluarkan gambar ya, karena di sini formatnya teks. Bagaimana kalau saya menaruh alert di name-nya, apakah ada perubahan atau tidak? Oke, untuk script alert-nya itu coba saya masukkan di name. Nah, ini kepotong ya, karena untuk max length-nya itu dia terbatas kalau kita lihat di inspect. Untuk name sendiri, dia tuh terbatas sekitar maksimal 10. Di sini coba saya ubah jadi 500, lalu saya masukkan ya, yang teks alertnya tadi, bahaya, anggap aja gitu ya. Oh, masih sama alert, tidak ada perubahan. Lalu saya masukin yang image. Oh, karena dia sudah refresh, saya ini lagi. Mohon maaf, ada ya, di sini baru. Dia mengeluarkan alert kayak pop-up pada sebelumnya ya. Terus gimana? Apakah ketika kita di-refresh, apakah pilot tersebut atau, pop-up tersebut akan muncul? Kita akan melakukan validasi. Ya, tetap muncul ya. Jadi ketika kita melakukan export ini, kalau memasukkan pilot pada testing atau tahap pengujian, dia tetap akan mengeluarkan ya. Meskipun kita, menggunakan admin lain atau user lain. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.